Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini saya mau buat yang seger-seger nih, es mambo strawberry susu. Ini kesukaan anak-anak banget, rasanya enak, seger, apalagi di cuaca terik panas seperti ini ya teman-teman. Ini cocok juga untuk ide jualan teman-teman ya. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan 300 gram stroberi yang sudah dicuci bersih. Ini mau saya potong kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak mau dipotong-potong, bisa juga menggunakan chopper agar teksturnya itu lebih halus. Tapi saya lebih suka teksturnya yang agak kasar seperti ini, jadi saya potong-potong saja seperti ini ya teman-teman. Nggak terlalu halus atau nggak terlalu kecil, nggak masalah, cukup seperti ini aja. Ini saya belah menjadi 4 bagian kurang lebih ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai semua, kita masukkan lagi ke dalam mangkoknya. Kemudian kita siapkan teflon, bisa juga menggunakan panci. Ini kita masukkan ke dalam teflon. Kemudian tambahkan kurang lebih 80 gram. Kalau untuk takaran sendoknya kurang lebih 7 sendok makan ya teman-teman. Atau disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Kalau yang suka manis bisa ditambah lagi takaran gulanya. Kemudian lanjut nyalakan api kompornya. Kita masak di atas kompor sambil diaduk-aduk, tidak perlu ditambah air ya teman-teman, karena nanti dia akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Kita aduk saja perlahan sampai dia itu teksturnya mencair dan juga mengental. Nah, ini sudah mulai berair stroberinya. Kita sambil bejek-bejek boleh ya teman-teman, agar dia itu lebih halus teksturnya. Nah, kurang lebih sudah seperti ini. Kita matikan kompornya, kemudian kita tunggu dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, kita siap untuk memasukkannya ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga pasta stroberi yang tadi kita sudah masak. Ini bisa disebut juga selai stroberi ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada stroberi seger, bisa menggunakan selai stroberi yang sudah jadi. Terserah aja. Kalau pakai stroberi seger itu lebih enak ya teman-teman, lebih fresh. Kemudian kita lipat bagian ujungnya, kita ikat menggunakan karet seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 1 liter susu UHT full cream. Kalau mau lebih ekonomis bisa ditambah dengan menggunakan air ya teman-teman. Kemudian tambahkan kurang lebih 100 gram kental manis putih. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, diberi air sedikit seperti ini. Kita larutkan menggunakan air sampai larut. Kemudian setelah larut kita tuangkan ke dalam adonan susunya. Kemudian lanjut nyalakan api kompornya, masak adonan susu dengan api sedang sambil terus diaduk agar adonannya itu tidak gosong bagian bawahnya dan agar susu juga tidak pecah ya teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah mulai mendidih seperti ini, kemudian lanjut matikan api kompornya. Setelah dimatikan api kompornya, tunggu adonan susu sampai dingin. Kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian lanjut kita siapkan plastik untuk es lilin. Lalu kita masukkan selai stroberi yang tadi kita buat. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tekan-tekan, kita ratakan ke seluruh bagian plastiknya. Lakukan sampai selai stroberinya habis. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian lanjut kita tuang adonan susunya yang sudah dingin. Kita masukkan satu persatu ke dalam plastik es lilinnya. Kita tuang kurang lebih 1,5 sendok sayur ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita ikat. Ikatnya manual aja seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan karet kalau tidak bisa mengikat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah kencang banget. Hasilnya cantik ya teman-teman. Lakukan sampai adonan susu habis. Nanti kalau adonan susunya sudah habis dan plastik es lilin yang sudah diberi selai stroberi masih ada, teman-teman bisa membuat adonan susunya lagi ya teman-teman. Takarannya sama seperti yang tadi. Kemudian ini kita potong ujung plastiknya agar tidak terlalu panjang. Seperti ini ya teman-teman. Kalaupun tidak dipotong juga nggak masalah, sesuai selera teman-teman saja. Nah, ini sudah selesai semua dibungkus. Kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu sampai membeku. Nah, ini di hasilnya teman-teman. Setelah es mambonya itu membeku, hasilnya cantik banget, merah putih ya teman-teman. Ini rasanya super enak dan seger banget. Anak-anak berebutan. Ini buatnya lumayan lama, tapi menghabisinya itu cukup semenit aja, langsung ludes. Gimana, gampang kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini saya mau buat es Magnum KW. Ini bentuknya es lilin tapi rasanya seperti es Magnum. Ini bahannya sangat ekonomis tapi rasanya enak banget, mirip Magnum ya teman-teman, tapi dalam versi yang ekonomis. Jadi harganya itu lebih murah ya teman-teman. Ini sangat disukai anak-anak dan pastinya cocok banget untuk ide jualan. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 gram DCC Dark Cooking Chocolate. Ini saya pakai merek yang Colata, teman-teman bisa pakai merek apa aja. Kemudian lanjut saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, mau saya tim di atas air yang sudah mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk.
ini sudah mendidih, matikan saja api kompornya, lalu diaduk sampai coklatnya itu meleleh atau mencair ya teman-teman. Kalau coklatnya sudah mencair seperti ini kita siap angkat dan didinginkan. Kalau sudah dingin, kita pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Seperti ini ya teman-teman, saya pindahkan ke dalam piping bag. Lanjut mau saya ikat seperti ini biar coklatnya itu tidak melebar-melebar. Ini saya menggunakan karet ya teman-teman. Nah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan plastik es. Saya menggunakan ukuran 4,5 kali 20 cm ya teman-teman. Kemudian ini ujung piping bagnya saya gunting sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam plastik es mambonya seperti ini atau plastik es lilin. Nah, diberi coklat leleh sedikit saja, kemudian kita ratakan ke seluruh bagian plastiknya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Untuk plastik es mambonya bisa dibeli di marketplace, nanti saya sertakan di kolom deskripsi link pembeliannya ya teman-teman, atau bisa teman-teman beli di toko bahan kue juga biasanya tersedia ya, banyak macamnya juga, disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Nah ini sudah terakhir, tinggal sedikit lagi. Ini sudah selesai semua, jangan lupa diratakan. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Untuk mereknya bebas ya, sesuai selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan 350 ml air putih, 130 gram kental manis putih, lanjut ini saya aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir atau disesuaikan sesuai selera teman-teman. 2 saset vanili bubuk, bisa juga dengan menggunakan pasta vanila atau vanila cair ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata. Lanjut ini dimasak dengan api sedang sambil diaduk terus agar bagian bawahnya itu tidak mudah gosong sampai adonan susunya mendidih ya teman-teman, tapi tidak perlu mendidih banget karena kalau mendidih banget susunya itu akan pecah. Nah seperti ini cukup, kemudian matikan api kompornya, biarkan sampai adonan susunya itu dingin. Nah untuk mengisi coklat ini wajib banget adonan susunya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman, karena kalau masih dalam keadaan panas atau hangat coklatnya itu pasti akan meleleh. Nah ini sudah dingin adonan susunya, kemudian kita ambil kurang lebih 1,5 sendok sayur, lalu kita masukkan ke dalam plastik yang tadi sudah diberi coklat. Kita ikat seperti ini, boleh menggunakan karet ya teman-teman, saya cukup pakai manual aja seperti ini mengikatnya.
Lakukan sampai selesai, sampai adonan susunya habis. Untuk di sisinya, kalau teman-teman mau beli di marketplace, nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih ekonomis lagi, untuk takaran susu UHT-nya bisa dikurangi, misal menjadi 500 ml saja, kemudian takaran airnya bisa ditambah 500 ml juga ya teman-teman. Kalau untuk tingkat kemanisan bisa dicoba atau bisa dicicip terlebih dahulu. Kalau misalnya kurang manis bisa ditambah kental manis putih atau bisa juga ditambah dengan gula pasir ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua. Kita siap untuk memasukkannya ke dalam freezer. Kita akan bekukan es KW-nya ini, es Magnum KW. Lumayan jadi banyak ya teman-teman. Ini kita bekukan dulu. Nah, ini hasilnya setelah beku, tapi ini belum terlalu beku banget. Disarankan untuk sampai benar-benar beku banget ya teman-teman, agar coklatnya itu crispy dan dalamnya itu benar-benar kayak es krim Magnum. Nah, ini mau saya buka plastiknya, mau saya cobain. Ini belum terlalu beku tapi nggak masalah, ini sudah enak. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, mirip banget es Magnum itu, tapi dalam bentuk ekonomis ya teman-teman. Gimana, gampang kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini saya mau buat es mambo jelly kelapa mangga. Ini rasanya enak banget, seger banget, cocok banget untuk ide jualan teman-teman. Ini tuh bagian dalamnya ada jelly kelapanya, rasanya enak, empuk, gak keras ya teman-teman. Pokoknya recommended banget. Untuk bahan-bahannya juga sangat ekonomis dan mudah didapat. Gimana, penasaran cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Kalau teman-teman ada ukuran kecil, nggak apa-apa pakai 1 saset, karena ini saya pakai separuh aja nanti. Kemudian tambahkan 150 gram atau sebanyak 10 sendok makan gula pasir. Kemudian ini bahan keringnya diaduk sampai tercampur rata agar nanti itu tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 700 ml air putih. Ini saya aduk-aduk sebentar. Lanjut tambahkan 65 ml santan instan. Ini saya pakai bungkus yang ukuran kecil ya teman-teman. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian siap untuk dimasak. Nyalakan api kompornya, masak jelly kelapa sambil terus diaduk agar santannya itu tidak pecah sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk agar bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah, kalau sudah mendidih, kita pindahkan ke dalam tin wol. Tunggu sampai adonan jelly kelapanya itu mengeras atau beku ya teman-teman. Setelah jelly kelapanya membeku atau mengeras seperti ini, mau saya parut menggunakan parutan untuk kelapa muda seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak ada parutan seperti ini, teman-teman bisa dipotong-potong
menggunakan pisau ya. Bebas saja, terserah. Kalau ini biar ada tekstur mirip seperti kelapa. Kalau sudah, mau saya masukkan ke dalam plastik es mambo ukuran 4,5 x 20 cm. Nah, seperti ini mau saya masukkan ke dalam plastik es mambonya ya teman-teman. Saya masukkan secukupnya saja. Kalau teman-teman pakai jelly kelapa yang ukuran kecil bisa banget ya, karena ini yang ukuran besar saya cuman pakai separuh aja jelly kelapanya. Saya tidak pakai semuanya. Total plastik es mambo yang saya gunakan kurang lebih sebanyak 27 pieces ya teman-teman. Ini sepertinya sudah cukup. Saya sisakan segini jelinya. Bisa dimakan atau disimpan lagi ya teman-teman. Lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 3 saset nutrisari rasa mangga. Ini saya masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 150 gram atau sebanyak 10 sendok makan gula pasir, ini saya aduk merata dulu bahan keringnya agar pas nanti disiram air itu tidak ada yang menggumpal. Lalu tambahkan 1500 ml air putih atau sebanyak 1,5 liter ya teman-teman. Nah, ini pancinya sampai penuh. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini mau saya beri beberapa tetes pewarna orange. Kalau teman-teman tidak mau diberi warna juga nggak masalah. Ini tujuannya biar kelihatan orange ya. Tadi kan warnanya kuning. Jadi ini biar kelihatan orange. Lalu tambahkan 5 sendok makan kental manis putih, atau disesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Kalau pengen tambah manis bisa ditambah lagi takaran kental manis atau gulanya. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman kurang begitu manis bisa dikurangi takaran gula dan kental manisnya ya teman-teman. Nah, ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, tunggu dingin terlebih dahulu. Kemudian ini sudah saya pindahkan ke dalam teko ya teman-teman. Dan ini sudah dingin, siap untuk kita masukkan ke dalam plastik es mambonya. Ini mau saya masukkan ke dalam plastik yang sudah diberi jeli kelapa tadi. Saya masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur. Ini mau saya ikat manual. Teman-teman bisa menggunakan karet kalau tidak bisa mengikat manual seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua membungkusnya. Totalnya jadi 27 bungkus es mambo jeli kelapa mangganya ya teman-teman. Ini jadi lumayan banyak. Total air yang digunakan tadi 1,5 liter. Nah, ini siap untuk kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai benar-benar beku ya teman-teman.
Nah, ini dia hasilnya, es mambo jelly kelapa mangganya. Sudah beku, tampilannya cantik banget, seger banget, orange gitu ya teman-teman. Wah, apalagi ini dimakan pas siang-siang yang panasnya cetar, pastinya bakalan seger dan enak banget. Dan pastinya cocok banget untuk ide jualan teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ada kelapa-kelapanya gitu ya teman-teman. Ini mau saya potong dulu. Nah, ini dia setelah dipotong, kelihatan bagian dalamnya ada jelly kelapanya ya teman-teman. Ini mau saya cobain, bismillah. Ini empuk dan enak banget, seger banget, rasa mangganya berasa, kelapanya juga berasa, ini enak banget. Cocok banget dimakan pas siang-siang ya teman-teman. Oke, gimana? Gampang kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini saya mau buat es mambo kacang ijo. Ini es legend banget ya teman-teman, dari saya kecil sampai sekarang masih jadi favorit. Rasanya yang enak, seger dan creamy banget, nggak berubah dari dulu. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 liter air. Ini kita didihkan terlebih dahulu. Selagi nunggu airnya mendidih, ini saya sudah siapkan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih tanpa direndam-rendam ya teman-teman, cukup dicuci bersih saja. Kemudian setelah mendidih, masukkan 2 simpul daun pandan dan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lanjut kita tutup. Tunggu sampai kurang lebih 20 menitan, kita masak sampai 20 menitan. Setelah 20 menit, kita buka tutup pancinya. Kemudian kita tambahkan lagi 1 liter air bersih ya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi pancinya, kita masak kembali kurang lebih selama 8 menitan. Setelah ditambah air 1 liter tadi, kemudian dimasak lagi selama 8 menitan. Ini kita mau lihat hasilnya. Ini sudah mulai hancur, tapi belum sempurna. Ini mau saya masak kembali kurang lebih 5 menitan lagi, agar kacang hijaunya itu lebih pecah lagi, lebih hancur lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tekstur yang seperti itu juga nggak masalah. Nah, ini sudah 5 menit lagi dimasak, hasilnya lebih cantik. Ini sesuai keinginan saya ya teman-teman, seperti ini sudah cukup. Nah, tips dan trik memasak kacang hijau yang baik dan benar agar pecahnya sempurna, itu jangan sekali-kali memasukkan si gula merah atau gula pasirnya itu pas masih belum pecah si kacang hijaunya, karena kalau dia masuk dulu si gulanya bakalan keras terus dan tidak akan pernah pecah. Jadi memasaknya itu akan lama sekali. Kita harus benar-benar memastikan si kacang hijaunya ini pecah terlebih dahulu, baru kita boleh memasukkan gula merah atau gula pasirnya ya teman-teman. Kemudian lanjut saya masukkan 200 gram gula merah, 100 gram gula pasir. Lanjut diaduk sebentar terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 2 saset vanili bubuk, bisa juga menggunakan vanili cair. Lalu aduk-aduk lagi. 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena yang dicairkan dengan menggunakan 100 ml air putih. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan kacang hijaunya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lanjut kita kacau-kacau agar gula merahnya itu cepat hancur ya teman-teman.
seperti ini. Nah, yang terakhir kita tambahkan 1 bungkus santan instan. Kalau teman-teman mau lebih medok lagi, santannya bisa diberi 2 bungkus ya teman-teman. Ini yang ukuran 65 ml. Kalau teman-teman suka bumbu aromatik juga bisa ditambahkan dengan potongan jahe. Kalau saya anak-anak kurang suka, jadi cukup begini saja ya teman-teman. Nah, ini sudah siap dan sudah matang. Kita matikan api kompornya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai bubur kacang hijaunya itu benar-benar dingin sebelum kita bungkus menggunakan plastik es mambo ya teman-teman. Nah, ini bubur kacang hijaunya sudah dingin, siap untuk kita bungkus ya teman-teman. Karena untuk ukuran es mambo menurut saya ini kurang begitu manis, jadi mau saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kental manis putih. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini saya siapkan plastik es mambo ukuran 4,5 x 20 cm. Untuk memudahkan memasukkan bubur kacang hijaunya ke dalam plastik es mambo, kita menggunakan sumpit ya teman-teman. Bisa juga menggunakan tusukan sate. Kurang lebih 1,5 sendok sayur ya teman-teman untuk ukuran es mambo ini. Kita bantu menggunakan sumpit, didorong seperti ini. Kalau sudah kita ikat, bisa menggunakan karet atau bisa juga manual seperti yang saya lakukan seperti ini. Kita tarik dulu, kemudian kita putar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ikat perlahan. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau kepenuhan seperti ini bisa kita kurangi isiannya ya teman-teman agar bisa diikat manual. Nah, kurang lebih cukup seperti ini. Kita ikat manual lagi. Ini sudah selesai semua dibungkus, siap untuk dimasukkan ke dalam freezer. Kita tunggu sampai benar-benar beku ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah beku es mambo kacang hijaunya. Tampilannya menggiurkan sekali ya. Ini favorit semuanya. Rasanya enak dan seger banget. Nah, ini mau saya ambil, mau saya cobain dulu. Saya gunting bagian atasnya sini. Ini mau saya cobain. Bismillah. Masya Allah, ini enak dan empuk banget. Ini favorit semuanya sih, pokoknya ini best banget, recommended, wajib banget untuk dicoba. Gimana, gampang kan cara buatnya? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.